Kamu memang semangat ya membuat pertanyaan, tapi pertanyaanmu itu tidak mengena kepada ajaran Alkitab kami. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Begini, kalau bisa kamu jawab ini nanti, berarti saya salut dengan kamu. Memang kamu pintar ya. Kamu baru umur 16 tahun sudah bisa seperti itu ngomongnya, hebat kamu. Ya, saya bikin persoalan kepada kamu, satu soalan. Saya pernah melanggar hukum. Jadi saya ditangkap. Saya diputuskan harus bayar denda 50 juta atau kurung 1 tahun. Itu. Lalu hakim ini melihat saya karena dia mengenal saya. Dulu saya pernah, mungkin dia ingat jasa saya pernah, ya. Atau karena apa? Dia mengasihani saya. Saya tidak tahu alasannya kenapa dia mengasihani saya. Dia kasihan kepada saya. Dia ingin saya tidak didenda 50 juta dan tidak masuk kurung 1 tahun. Tapi kalau itu dia ambil keputusan, berarti dia melanggar hukum, tidak menegakkan hukum. Akibatnya dia pasti dipecat. Pasti dipecat dia. Atau masih penjara. Nah, pertanyaan saya sekarang kepada kamu. Kalau memang saya coba dulu, otakmu itu hebat enggak? Bagaimana tindakan hakim itu supaya saya bisa lepas dari hukuman itu, tidak bayar 50 juta dan tidak masuk penjara? Bagaimana cara hakim itu supaya dia tidak melanggar hukum? Saya tidak melakukan tidak di penjara dan tidak juga bayar 50 juta, tapi hakim di situ tidak melanggar hukum. Bagaimana caranya? Inilah yang Tuhan lakukan kepada umat manusia di dunia ini. Dan coba saya tanya kamu, ini teka-teki. Bagaimana cara hakim supaya dia bisa melepaskan saya tidak bayar denda dan tidak masuk penjara, tapi hakim tidak melanggar hukum? Coba, kamu paham nggak pertanyaan saya? Baik, pernyataan Anda adalah Anda melanggar hukum dan harus didenda 50 juta. Tapi karena hakim mengenal Anda, karena Anda mungkin pernah berjasa padanya, maka hakim kasihan pada Anda dan mencari cara untuk membebaskan Anda. Lalu Anda menantang saya bagaimana caranya hakim bisa membebaskan Anda tanpa dia harus melanggar ketetapan hukum. Ketika Anda mengajukan premis seperti ini kepada saya, maka Anda harus meneliti kembali bagaimana Bible Anda berkata terhadap orang yang berbuat dosa melanggar hukum. Mazmur 62:12-13. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemudian pada 2 Korintus 5:10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kemudian pada Injil Yohanes 5:29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ketika Anda menyatakan kalau Tuhan akan membebaskan Anda atas dosa dan kesalahan Anda, dari mana rujukan Anda? Karena nyata dalam Bible Anda sendiri pun menyatakan pada Injil Yohanes 5:29 bahwa mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu kan analogi saya itu. Itulah tindakan Tuhan kami, seperti itulah tindakan Tuhan kami. Hukum tetap berjalan, tapi saya tidak membayar denda dan tidak masuk penjara. Anak Abraham itu tidak jadi dipotong, tapi ada yang dipotong Abraham kemudian. Nah, seperti itulah tindakan Tuhan kami. Kan ada dia Abraham potong lagi, ada kan? Ya itu namanya tebusan itu. Coba baca dulu kisahnya Abraham. Ibrahim lah kalau di Al-Quran. Kalau di Alkitab kami Abraham namanya. Seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan kami. Jadi tetap ada yang dihukum. Tuntutan hukum itu ada. Ibrahim tetap memotong. Tapi bukan motong anaknya lagi. Iya kan? Coba belajar kamu pelan-pelan ya. Pelajari pelan-pelan. Abraham itu tidak jadi memotong anaknya, tapi dia tetap memotong. Mentumpahkan darah juga. Tetap ada yang ditumpahkan darah. Jalan keluarnya supaya anaknya selamat. Iya kan? Anda tidak bisa mengambil perumpamaan dari kisah Ibrahim, sebab mereka berdua bukan pelaku dosa yang harus dihukum. Dan pernyataan Anda, hukum tetap berlaku dengan tebusan. Coba Anda lihat dalam Bible Anda, Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa
itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ketika Anda memaparkan kalau pelanggaran hukum yang Anda perbuat bisa diatasi dengan adanya pengganti, saya hanya ingin Anda menggunakan akal waras Anda sebagai manusia yang berakal. Patutkah Tuhan membebaskan pelaku dosa dan menghukum orang yang tidak berdosa sebagai penebus si pelaku dosa? Bukankah sudah jelas dalam Yehezkiel 18 ayat 20, dosa ditanggung masing-masing? Saya tidak mengatakan masalah pelanggaran hukum itu. Saya melanggar hukum. Analogi saya itu bukan masalah pelanggaran hukum. Tuntutan hukuman itu memenuhi tuntutan hukum. Kalau di Abraham itu memenuhi tuntutan permintaan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang pelanggaran itu, tidak. Dalam analogi Al-Quran atau Alkitab itu tidak ada pelanggaran hukum di situ, tidak ada. Cuma permintaan ada. Walaupun itu dikatakan sebagai ujian. Ya memang ujian. Supaya Abraham menunjukkan kesetiaannya, mau dia membunuh anaknya. Tapi Tuhan tidak mau, tidak menginginkan kematian anak. Harus diganti supaya terlaksana permintaan itu. Nah, kalau saya bukan karena saya membunuh, ya, analogi saya tentang di hakim tadi. Hakim itu bisa membayar di bank tuntutan saya 50 juta itu. Dibayarnya ada uang ke bank, maka saya selamat. Jadi ada pengganti, penebusnya apa? Hakim itu sendiri yang menebus saya. Dengan cara apa? Dia bayar ke bank 50 juta, saya selamat. Tuntutan hukuman terpenuhi. Begitu kawan, itu ceritanya. Ya. Bagaimana bisa Anda berkata kalau Tuhan menebus dosa Anda dengan tebusan, sedang nyata tertera dalam Bible Anda di antaranya? Mazmur 62 ayat 12-13, 2 Korintus 5 ayat 10, Injil Yohanes 5 ayat 29, dan banyak lagi. Tidak ada dikatakan dosa itu akan ditebus. Bahkan di Matius 16 ayat 20, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemudian lagi di Yehezkiel 18 ayat 4, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jadi sekali lagi saya tanya, dari mana rujukan Anda tentang adanya penebus dosa? Sedang Bible Anda sendiri dengan terang berkata, pelaku dosa itu harus mati. Yang saya tunjukkan kepada kamu bukan pelanggaran saya itu. Yang saya tunjukkan adalah memenuhi tuntutan hukuman itu kepada saya. Memenuhi tuntutan hukum kepada saya. Ya? Ngerti nggak kamu batas-batasnya itu? Memenuhi tuntutan hukum itu. Apa tuntutannya? Saya harus bayar denda 50 juta. Atau masuk penjara. Tetapi hakim itu menebus. Dengan cara apa? Dia datang ke bank membayar denda saya itu 50 juta pakai uang dia sendiri. Sehingga tuntutan hukum itu terpenuhi. Kan terpenuhi tuntutan hukum itu. Itu maksud saya. Ngerti? Masih belum mengerti. Kamu lari kepada kelakuan saya sih. Memenuhi tuntutan hukuman itu. Bukan saya yang memenuhi. Saya lepas jadinya. Tapi tuntutan hukum itu tetap ada. Sama dengan seperti Abraham dan anaknya itu. Anaknya itu lepas, tapi tetap ada memenuhi permintaan Tuhan itu apa? Penumpahan darah itu ada kan? Tetap juga Abraham membunuh. Walaupun yang dibunuh bukan anaknya. Sama dengan Tuhan kami itu. Tetap juga ada yang mati. Tapi bukan kami yang mati. Tuhan itu sendiri datang ke dunia ini mati di kayu salib. Menggantikan kematian kami. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Jangan terlalu jauh berpikirnya. Jangan terlalu jauh berpikirnya. Coba Anda lihat di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya rasa ayat ini amat jelas bahwa pernyataan Anda mengenai penebusan dosa itu tidak lebih dari saban jempol belaka. Karena di situ dikatakan bahwa setiap manusia akan diadili sesuai yang dilakukannya di masa hidupnya, yaitu baik ataupun jahat.
Dan Anda lihat bagaimana Bible Anda berkata untuk pelaku dosa. Yehezkiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, saya maklum kamu semangatnya tinggi ya. Saya harus sabar ya. Sebagai orang tua tetap sabar kepada anak yang semangat belajar. Ya, bagus kamu. Insya Allah kamu mengerti.